Halo, perkenalkan nama saya Ignatia Triani Dorkaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada malam hari ini saya akan mereview buku dari awal pertemuan hingga pertemuan ke-8. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Buku ini ditulis oleh Surjana Sukanto. A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, dan karena adanya hubungan antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang mempengaruhi diri, juga suatu kesadaran untuk saling menolong. B. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, diklasifikasikan tipe-tipe kelompok sosial, yaitu A. Besar kecilnya jumlah anggota, B. Derajat interaksi sosial, C. Kepentingan dan wilayah, 4. Berlangsung suatu kepentingan, E. Derajat organisasi, F. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. 2. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Yang keenam, formal group dan informal group. Kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kita masuk pada materi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern, yang dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, perbedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, A. Faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya, B. Faktor yang menarik penduduk desa untuk berpindah dan menetap di kota-kota. Kita masuk pada materi kelompok-kelompok. Itu ada small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertunda yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. F. Dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain, yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. 2. Pergantian anggota-anggota kelompok. 3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Kita masuk pada bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah penduduknya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budhaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata lain color, yang berarti mengelola atau mengerjakan, yaitu mengelola tanah atau bertani. B. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, perumahan, dan lain-lain. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa, lisan maupun tertulis. 5. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya.
6. Religi atau sistem kepercayaan. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Poin yang kedua, sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima, dan tindakan yang dilarang dan tidak diizinkan. Poin dari gerak kebudayaan yang pertama, tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Yang kedua, gerak dari kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah dari kebudayaan. Kita masuk pada babnya yang kelima, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Sozialgebilde, itu bahasa Jerman yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan itu yang pertama, norma-norma masyarakat. Yang kedua, sistem pengadilan sosial atau social control. Agar anggota masyarakat taat pada norma yang berlaku, diciptakan sistem pengendalian sosial yang bersifat preventif atau positif, represif atau negatif. Poin yang ke-C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat. Suatu tingkat kekekalan tertentu. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Poin D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut perkembangannya itu ada creative institution, B. enacted institution, 2. dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, 3. dari sudut penerimaan masyarakat, 4. dari sudut penyebarannya, 5. dari sudut fungsinya. Poin F, conformity dan deviation. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Robert Merton telah menelah soal conformity dan deviation dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara mencapai tujuan tersebut. Kita masuk pada bab yang ke-6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial.
Selama dalam satu masyarakat, ada sesuatu yang dihargai dalam setiap masyarakat, dan pasti mempunyai suatu dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan masyarakat. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Poin B, terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang, dan kekuasaan. C. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Poin yang ke-C, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Poin D, kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. Yang pertama, Kurt B. Meyer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan tidak didasarkan. Yang kedua, Max Weber membuat pembedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial dan tepat menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Poin E, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material, 2. Ukuran kekuasaan, 3. Ukuran kehormatan, 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Poin F, unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Poin G, lapisan yang sengaja disusun. Pada lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya, dengan upacara peresmian atau pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan, jabatan juga wewenang dan kekuasaan, disertai pembatasannya dalam pelaksanaan. Poin H, mobilitas sosial atau social mobility. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dan gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial.
Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Kita masuk pada poin yang I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut, dan kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Demikian review saya dari materi awal hingga pertengahan ini. Saya ucapkan terima kasih.